warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pembelajaran sosiologi kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dari kearifan lokal dan juga pemberdayaan komunitas. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum kita mengetahui pengertian dari kearifan lokal, mari kita amati salah satu contoh kearifan lokal yang ada di Banten, yaitu suku Baduy. Lalu, apa yang Anda pikirkan mengenai kearifan lokal setelah melihat gambar tersebut? Mungkin setelah melihat gambar tersebut, kita akan berpikir bahwa kearifan lokal merupakan suatu kebudayaan, suatu tradisi yang ada di dalam masyarakat, ataupun hal yang harus dilestarikan. Nah, untuk mengetahui kearifan lokal itu apa, maka langsung saja kita akan mulai pembahasan kita mengenai pengertian dari kearifan lokal. Menurut Robert Cibarani, kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Nah, hal tersebut berkaitan dengan pernyataan kita mengenai kearifan lokal yang merupakan suatu budaya yang ada di masyarakat, kemudian tradisi yang ada di masyarakat, dan juga hal-hal yang memang harus dilestarikan. Selanjutnya, Ibu akan sajikan salah satu video dari contoh kearifan lokal yang ada di masyarakat. Disimak ya. Inilah Desa Ciptagelar. Desa Ciptagelar adalah salah satu kampung adat di Kabupaten Sukabumi. Setiap desa mempunyai morfologi daerah yang didukung oleh ekologi dan ekosistem. Tentu, dalam beradaptasi, masyarakat desa secara turun-temurun mengembangkan kearifan lokal yang menjadi budaya setempat untuk dilakukan dalam keseharian. Saat ini, nilai-nilai tersebut hanyalah didukung dan ditingkatkan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat desa, khususnya Desa Ciptagelar. Kearifan lokal merupakan bentuk keselarasan antara manusia dan alam. Contohnya di Desa Ciptagelar, pengelolaan hutan dilakukan dengan menertibkan tanah-tanah adat. Kemudian juga terdapat pengelolaan ketahanan pangan dengan kepercayaan atas hasil panen padinya. Selain itu juga, mereka mengelola sumber daya listrik dan mengelola dan membangun saluran televisi dan radio untuk komunikasi masyarakat setempat. Setelah melihat video tersebut, menurut Anda, apa saja yang menjadi bagian dari kearifan lokal dalam masyarakat? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak materi selanjutnya, yaitu materi mengenai ruang lingkup dari kearifan lokal. Nah, untuk yang pertama, ada pengetahuan lokal. Pengetahuan ini berkaitan dengan pengetahuan mengenai kondisi geografis, iklim atau cuaca yang dimiliki oleh masyarakat lokal, ataupun pengetahuan mengenai kondisi sosial lainnya di lingkungannya. Selanjutnya yaitu keterampilan sosial. Keterampilan ini berupa keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Contohnya keterampilan berburu dan juga keterampilan bercocok tanam. Selanjutnya yaitu sumber daya alam lokal. Sumber daya alam ini dapat berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, yang pastinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal itu sendiri. Yang keempat, ada mekanisme pengambilan keputusan lokal. Nah, setiap daerah ataupun setiap masyarakat lokal memiliki gaya pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Contohnya, jika ada situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan, maka keputusan tersebut dikembalikan kepada lingkungan sosialnya. Yang kelima, ada nilai lokal. Nah, nilai lokal dapat berupa aturan atau nilai yang ada di dalam masyarakat dan kemudian disepakati oleh masyarakat dan juga ditaati oleh masyarakat lokal itu sendiri. Yang terakhir ada solidaritas kelompok lokal, di mana adanya solidaritas kelompok lokal dapat menyatukan masyarakat setempat dalam menjaga kekompakan, kebersamaan, serta rasa senasib sepenanggungan sebagai makhluk sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemberdayaan komunitas. Namun sebelum memasuki pengertian pemberdayaan komunitas, kita juga perlu mengetahui apa itu pemberdayaan dan apa itu komunitas. Nah, pemberdayaan sendiri merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat agar mampu dan berani bersuara serta memiliki kemampuan untuk memilih. Sedangkan komunitas menurut Kuncharaningrat merupakan suatu kesatuan sosial yang terutama terikat oleh kesadaran wilayah.
Maka pemberdayaan komunitas dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menjadikan komunitas atau masyarakat lebih berdaya sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang dialaminya. Pemberdayaan komunitas sendiri memiliki tujuan. Di sini ada 3 tujuan dari pemberdayaan komunitas. Yang pertama, membentuk masyarakat menjadi mandiri. Mandiri di sini dapat berupa kemandirian dalam bertindak, dalam berpikir, dan juga mengendalikan apa yang dilakukan. Nah, selanjutnya meningkatkan standar hidup dan juga membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik. Nah, hal ini diwujudkan dengan menjadi masyarakat yang aktif, berinisiatif, dan juga berdaya melalui pemberdayaan komunitas. Setelah kita mempelajari mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas, Ibu harap kalian dapat merefleksikan nilai-nilai baik dari kearifan lokal pada kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu berikan tugas untuk mencari contoh kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas yang ada di dalam masyarakat. Silahkan ikuti instruksi tugas yang sudah ditampilkan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai pada materi tujuan dari pemberdayaan komunitas. Semoga semuanya dapat memahami materi dengan baik, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen-elemen dari pemberdayaan komunitas dan juga pemberdayaan komunitas untuk mengatasi ketimpangan dari sudut pandang kearifan lokal. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.